Klub Spanyol Real Madrid berhasil melangkah ke babak berikutnya di Piala Dunia Antar Klub, dengan menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan. Dalam pertandingan Eropa, El Real mengalahkan Red Bull Salzburg 3-0 pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup dan naik ke puncak grup H dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Gol pertama lahir dari kombinasi apik antara Jude Bellingham dan Vinicius Junior, diakhiri dengan penyelesaian tenang dari bintang Brasil itu. Selanjutnya, Vinicius memberikan assist untuk Federico Valverde yang mencetak gol kedua. Pemain pengganti, Gonzalo Garcia, kemudian menutup pesta gol melalui lob elegan ke gawang Christian Zawiecki. Mereka kini akan menghadapi Juventus di babak 16 besar. Sementara itu, Salzburg tidak lolos ke babak sistem gugur karena kekalahan tersebut, sebagian karena Al Hilal dari Arab Saudi mengalahkan tim peringkat terakhir Pachuca dari Meksiko. Hal ini membuat tim asuhan pelatih baru Simone Inzaghi naik ke posisi kedua dengan 5 poin, unggul atas Salzburg, 4 poin, dan kini akan menghadapi tim favorit lainnya Manchester City. Mbappe akan tersedia saat melawan Juve. Meskipun ia melakukan beberapa latihan lapangan sebelum pertandingan melawan Salzburg, tetapi pertemuan tiga pihak, Kylian, Xabi, dan tim medis, memutuskan untuk tidak memasukkannya. Di lapangan di fasilitas The Gardens North County di Palm Beach, ia mengikuti sesi latihan bersama para pemain pengganti di Philadelphia. Kembalinya Mbappe menarik perhatian khusus untuk melihat seberapa cepat ia beradaptasi dengan pendekatan baru Xabi untuk mendapatkan lebih banyak dari dirinya dan Vinicius. Ruud van Nistelrooy meninggalkan Leicester City setelah lebih dari setengah tahun menyusul degradasi mereka dari Liga Premier. Mantan penyerang Manchester United sekaligus manajer sementara itu direkrut pada awal Desember tahun lalu dan diharapkan mampu memimpin tim bangkit. Namun, hal itu gagal terwujud. Justru sebaliknya, dengan absennya Van Nistelrooy, Leicester menderita 18 kekalahan dan hanya 5 kemenangan dalam 27 pertandingan Liga Primer. Seperti yang diumumkan Leicester, mereka kini telah memutuskan untuk berpisah berdasarkan kesepakatan bersama. CSC Fabregas bertujuan memperkuat skuad Como, membuka pembicaraan untuk menandatangani Malik Thiaw dan Alvaro Morata. Como telah menawarkan AC Milan sejumlah 45 juta euro untuk Morata dan Thiaw. Sementara negosiasi untuk Nicolas Kuhn telah dimulai. Kuhn mencetak 21 gol dan memberikan 15 assist di semua kompetisi untuk Celtic. Fabregas percaya dia akan menjadi tambahan berharga untuk skuad. Timo Werner tidak akan lagi memiliki masa depan di RB Leipzig. Setelah gagal kembali ke klub tempat ia membuat terobosan dan masa peminjaman di Liga Premier, penyerang Jerman itu sekarang harus mencari tantangan baru. Ia kemungkinan akan tetap berada di dunia Red Bull dan, menurut laporan terkini, pindah ke AS untuk bergabung dengan New York Red Bulls. Hal ini dilaporkan oleh Leipziger Volkszeitung, yang melaporkan bahwa pemain tersebut hampir pindah ke Major League Soccer. Selama 1,5 tahun terakhir, Werner dipinjamkan ke Inggris dan bermain untuk Tottenham Hotspur, di mana ia hanya bermain sebagai pemain pengganti. Karena penampilannya yang biasa-biasa saja, Spurs menolak untuk mengejarnya lagi, meskipun mereka dilaporkan memiliki opsi untuk membeli. Bayer Leverkusen telah mengamankan jasa bek tengah Abdoulaye Faye. Pemain Senegal berusia 20 tahun itu bergabung dari klub divisi 1 Swedia BK Häcken dan telah menandatangani kontrak dengan Bayer hingga 2030. Demikian diumumkan klub peringkat kedua itu pada hari Jumat. Dengan Abdoulaye Faye, kami telah mendapatkan bek yang sangat berbakat. Perekrutannya merupakan transfer yang berpandangan jauh ke depan. Abdoulaye adalah janji untuk masa depan Bayer 04 Leverkusen, kata Direktur Olahraga Simon Rolfes. Faye menggambarkan Bayer sebagai klub papan atas Eropa, tempat ia ingin memperbaiki reputasinya untuk jangka panjang. Bintang Benfica Thomas Araujo masuk dalam daftar FC Bayern Munich sebagai calon pengganti Min Jae Kim. Namun, pemain berusia 23 tahun itu bukan pilihan yang murah. Araujo akhirnya berkembang menjadi pemain inti di Benfica musim lalu, tampil mengesankan dengan permainan pembuka yang kuat dan kemampuan tekelnya. Namun, karena cedera, ia tidak ikut serta dalam Piala Dunia antar klub di Amerika. Yang paling menarik, Araujo juga bisa bermain di sisi kanan pertahanan, menjadikannya pemain bertahan yang serba bisa. Tidak mengherankan jika klub-klub papan atas, Eropa lainnya telah lama memperhatikan pemain asal Portugal itu. Nick Woltemade ingin bergabung dengan FC Bayern, dan FC Bayern menginginkan Nick Woltemade. Klub dan pemain tersebut telah menyetujui hal ini. Masalahnya, VfB Stuttgart masih perlu diyakinkan. Seperti yang telah terungkap, tim Munich tersebut harus merogoh kocek dalam-dalam untuk melakukannya. Nick Woltemade adalah pemain terbaik saat ini dalam dua hal. Dengan penampilannya yang luar biasa di kejuaraan Eropa U21 dan musim yang kuat di VfB Stuttgart,
Penyerang setinggi 1,98 meter ini telah menempatkan dirinya dalam sorotan klub-klub top Eropa. Namun, seperti yang dilaporkan beberapa media Jerman, pemain berusia 23 tahun itu telah memutuskan untuk pindah ke klub juara bertahan Jerman. Sang penyerang ingin pindah dari Sungai Neckar ke Sungai Isar musim panas ini dan telah mengajukan permintaan transfernya kepada manajemen Stuttgart. Akankah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bertemu lagi di lapangan sepak bola? Pemain Argentina itu dilaporkan tengah merundingkan kepindahannya ke Arab Saudi. Messi saat ini berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub bersama Inter Miami, dan kontraknya di AS hanya berlaku hingga akhir tahun ini. Liga Pro Saudi tengah berupaya keras untuk merekrut sang bintang, yang berhubungan langsung dengan para pengambil keputusan liga. Akankah kedua pesepak bola terhebat sepanjang masa itu bermain bersama di akhir karir mereka? Al Nassr juga ingin merekrut legenda Barca itu. Baru-baru ini, CR7 memperpanjang kontraknya dengan klub Riyadh itu. Kontrak barunya berlaku hingga 2027, saat pemain asal Portugal itu akan berusia 42 tahun.